Oke, kita lanjut. Kamu masih ingat kan kalau impuls itu lewat dendrit kan, nanti berujung di terminal akson. Jadi kita akan lihat mekanisme bagaimana suatu impuls itu jalan. Kenapa sih impuls itu bisa jalan dari dendrit menuju terminal? Jadi bahasan kita adalah mekanisme penghantaran impuls. Mekanisme penghantaran impuls gitu. Mengingatkan kalau sel-sel saraf ini semuanya pasti dilindungi oleh pembungkus namanya membran sel gitu. Jadi dalam membran sel ini terjadi perpindahan ion-ion gitu. Jadi mekanisme impuls saraf itu berhubungan dengan perpindahan ion. Perpindahan ion yang seperti apa? Ingat ya, suatu sel ini di dalamnya ada banyak ion. Ada ion Na+, Ca+, K+, Ca kalsium ya, Na natrium, K kalium. Di dalamnya ada ini ion. Ion tersebut menyebabkan perubahan potensial listrik sehingga informasi itu bisa jalan dari dendrit menuju terminal akson gitu. Kita lihatnya lebih dalam lagi gimana caranya impuls itu jalan dengan memperhatikan perpindahan ion. Tadi apa ionnya? Na+, K+ gitu. Sebenarnya ada ion yang lain, tapi yang menjadi fokusnya adalah Na+ sama K+ gitu. Kita buat gambar neuron lagi ya. Ini sengaja digedein aksonnya. Ingat ini akson ya. Jadi kan aksonnya ramping tuh. Sekarang aksonnya digedein supaya apa? Untuk melihat yang mana sih ion-ion yang berpindah gitu. Jadi perpindahan ion itu berhubungan dengan membran. Membran siapa? Membran sel akson. Ingat ya, tadi kan informasinya masuk nih dari dendrit gitu. Informasinya masuk, nanti pergi ke akson kan. Ketika belum informasinya masuk, si akson ini berada dalam posisi polarisasi atau fase istirahat. Apa maksudnya? Ketika ion Na+ itu berada banyak di luar membran sel akson. Membran sel di bagian akson. Ini sebenarnya sama ya, di dendrit juga ada. Berarti di dendrit juga semuanya dalam keadaan positif ketika istirahat. Jadi kapan istirahat? Ketika impuls sarafnya belum masuk nih di sini. Ini kan udah masuk nih. Kita lihat yang belum masuk di sini, daerah sini. Berarti namanya polarisasi atau istirahat. K+-nya di mana? Di dalam.
di dalam. Jadi ketika K plusnya itu banyak di dalam, terjadi perbedaan potensial di bagian membran ini menjadi lebih positif di luar dan di dalam menjadi negatif. Keadaan ini namanya polarisasi atau fase istirahat gitu. Nanti ini kan jalan nih, ini kan belum jalan nih. Ini misalnya dijalanin ke sini, gitu kan? Kapan dia bisa berjalan ke situ? Ketika ion Na+ masuk ke dalam membran. Ketika ion Na+ masuk ke dalam membran, maka keadaannya berubah menjadi ini balik ini ya yang terjadi. Nih. Ketika ini masuk, ini kan impuls nih masuk nih. Mau masukkan itu ketika Na+ nya masuk ke dalam membran sel. Sehingga apa? Berubah keadaan yang semulanya positif di luar menjadi negatif di luar dan di dalam menjadi positif karena Na+ nya banyak di dalam. Ketika di dalam namanya depolarisasi atau keadaan di mana impuls masuk. Tadi kan ini nih, dia istirahat nih. Ingat ya, impuls tuh jalan gitu loh. Jalannya di dendrit, nanti ke akson. Ini kan baru sampai akson nih, misalnya jalan nih. Ketika dia berjalan di sini, ini kan belum masuk. Namanya polarisasi. Ion Na+ nya banyak di luar sehingga bagian membran luar menjadi lebih positif. Kebalikannya lagi, membran di dalam menjadi lebih negatif. Kapan positif? Ketika Na+ nya banyak di area luar. Itu polarisasi atau istirahat. Kapan dia masuk impulsnya? Ketika masuk di tahap depolarisasi. Ketika ion Na+ yang di luar masuk ke area dalam. Jadi ulangi lagi ya. Kan impuls saraf jalan lewat dendrit nih. Pergi ke bagian akson. Kan selagi jalan tuh di sini belum masuk kan impulsnya. Jadi ketika belum masuk impulsnya, area akson bagian membran luarnya semuanya positif. Nih, ini semua positif. Ini panjang nih. Nanti ujungnya terminal akson kan. Bagian luarnya bermuatan negatif, bagian dalamnya bermuatan negatif karena K+ nya berada di bagian banyaknya di dalam gitu. Terus ketika nanti impulsnya masuk, ketika Na+ nya nanti berpindah, maka impulsnya itu akan masuk. Ketika udah masuk ke sini, keadaannya menjadi depolarisasi, terjadi perubahan gradien konsentrasi gitu. Plusnya yang semulanya di dalam, di luar, sekarang masuk ke dalam karena Na+ nya di dalam dan K+ nya banyak di luar, jadi di luar menjadi negatif gitu. Nah ini kan di satu tempat yang sama tuh. Ini sebelum impuls masuk, ini setelah impuls masuk, kelihatan bedanya. Terus kalau udah masuk, apakah berhenti di sini? Enggak, dia nggak akan berhenti. Nanti dia jalan ke sini kan. Ketika dia jalan ke sini, ini kan hilang lagi impulsnya, udah nggak ada lagi impuls yang lewat, maka keadaannya berubah
menjadi kembali bagian membran selnya menjadi positif di luar dan negatif di dalam. Keadaan ini namanya repolarisasi. Repolarisasi apa? Keadaan dimana impulsnya udah pergi kan ke sini nih, jalan lagi ke impuls yang di sini kan. Bagian ini akan kembali menjadi membran selnya positif di dalam di luar, dan membran sel di area dalam menjadi lebih negatif. Jadi Na plus yang semulanya di dalam ini balik lagi ke keluar. Maka repolarisasi. Jadi mekanisme impuls saraf itu berhubungan dengan penghantaran ionnya Na plus dan K plus. Itu ada 3 kejadian yang terjadi dalam suatu mekanisme. Pertama, polarisasi, kedua, depolarisasi, ketiga, repolarisasi. Kita lihat gambar yang lebih bagus ya. Nih, ini kan neuron tadi kita ambil di bagian dendrit. Kalau di sini misalnya masuk impuls kan, masuk impuls, sebelum masuk ini kan masih istirahat, berarti membran sel di bagian dendritnya positif di luar dan negatif di dalam. Berarti semua area ini semuanya membran bagian luarnya positif, bagian dalamnya negatif nih. Berarti impuls belum masuk. Kalau udah masuk, keadaannya akan berubah jadi seperti ini. Nih, berarti impulsnya masuk. Kalau impuls masuk, maka terjadi perubahan potensial yang plus membran di luar. Berarti ini kan masih istirahat nih. Ini polarisasi. Ingat ya, plusnya di luar, berarti Na plusnya banyak di luar. Polarisasi ditandai warna merah kan sepanjang ini. Bagian yang biru berarti depolarisasi. Na plus yang semula di dalam masuk, sehingga plusnya ada di membran dalam. Nih, ini kan jalan dia nih ke sini kan, jalan. Ini tetap masih istirahat kan karena belum masuk. Bagian di sini yang semula polarisasi menjadi depolarisasi. Bagian yang semulanya depolarisasi menjadi warna hijau. Nih, ion plusnya pergi keluar, namanya repolarisasi. Gitu. Jadi kalau setelah depolarisasi maka repolarisasi. Nanti dari repolarisasi akan menjadi polarisasi. Begitu seterusnya. Jadi dalam satu kegiatan mekanisme terdapat polarisasi, depolarisasi, repolarisasi. Kapan polarisasi? Ketika ion Na plusnya banyak di luar membran sel. Ini kan membran sel nih, memisahkan sel dengan lingkungan. Ya, ini di luar. Ketika ion Na plusnya berada di luar membran, maka daerah luar bermuatan positif, dan kebalikannya membran di dalam bermuatan negatif. Depolarisasi keadaan ketika
terjadi perpindahan ion Na+ yang semula di luar sehingga masuk ke dalam. Kalau udah masuk, terjadi perubahan potensial sehingga bagian di dalam menjadi positif. Kebalikannya pokoknya. Nanti jalan balik lagi daerah tersebut ke semula, maka repolarisasi. Ini kan baru satu ujuluan sini sampai ke akson kan. Nanti bagian yang di sini dia kan jalan seperti ini kan, terjadi polarisasi, depolar, repolar terus sampai di ujungnya terminal akson. Terus berpindah dong ke neuron yang lain. Gimana caranya? Dengan mekanisme impuls saraf yang lain. Kalau yang tadi itu namanya mekanisme impuls melewati membran akson. Sekarang kita lihat mekanisme impuls melewati sinaps. Sinaps itu di mana? Di terminal akson. Ini kan terminal akson. Nih. Gambar ini kita perkecil dikit nih. Ini adalah gambar yang diperbesar dari sini. Nih. Gambar yang diperbesar dari sini. Jadi gambarnya adalah dari terminal akson. Terminal akson tersebut, ingat ya, dia akan bertemu dengan neuron yang lain. Ini kan neuron yang lain nih. Ada celah kan di sini? Ada celah. Nih, ada. Ini kan dendrit nih. Nanti ada celah di sini. Celahnya sama, namanya sinaps. Jadi yang kedua adalah mekanisme penghantaran impuls melewati sinaps. Kenapa harus melewati sinaps? Karena kita mau mengantarkan impuls ke neuron yang lain. Berarti kan ini ke neuron satu, mau dipindahin ke neuron yang kedua. Lewat mana tadi? Pengantar impulsnya dari dendrit melalui potensial polarisasi, depolarisasi sama repolarisasi. Kita lihat sinaps. Kita perbesar ini sehingga ini gambarnya. Ini adalah terminal akson. Ini terminal akson. Ini adalah dendrit neuron 2. Nih, ini dendrit neuron 2. Ini kenapa celahnya nih? Ini dendrit neuron 2, ini terminal akson neuron 1. Jadi ini pertemuan neuron yang satu dengan neuron yang 2. Dari mana? Dari terminal akson neuron 1 ke dendrit neuron 2. Ingat lagi gambar ini ya. Nih, pertemuan terminal akson dengan dendrit neuron yang kedua. Ini kan impuls masuk dari sini. Ya kan, impulsnya masuk melalui membran akson. Gimana caranya? Nanti kan impulsnya akan berpindah ke sini. Kapan berpindah ke dendrit? Ketika terjadi perpindahan ini. Apa saja yang terjadi di terminal akson? Pertama, terdapat neurotransmitter. Neurotransmitter adalah senyawa kimia yang membantu
penghantaran impuls saraf. Jadi ibaratnya gini, ini kan terminal, kita anggap impuls yang masuk tuh mobil ini biar bisa berpindah dari terminal ke jalur yang kedua harus membuka gerbang siapa? Gerbang yang ada di dendrit neuron yang kedua. Gimana caranya? Dengan cara dipindahkan senyawa neurotransmitter yang ada di terminal akson. Jadi neuron transmitternya ngapain? Jadi caranya, tahapan pertama adalah neurotransmitter yang memiliki vesikel. Ini pelindungnya vesikel ya namanya. Ini vesikel. Berjalan dari terminal akson menuju luar nih. Terjadi perjalanan dari terminal di sini kan, berjalan terus ke sini. Sampai di sini vesikel akan terbuka. Ketika vesikelnya terbuka akan melepaskan neurotransmitter. Jadi tahapan pertama, vesikel yang berisi neurotransmitter berpindah dari prasinap. Ini nama terminal akson ini prasinap ya. Dendrit ini adalah postsinaps. Jadi ulang lagi ya, vesikel yang berisi neurotransmitter pertama berjalan ke arah postsinaps, berarti ke ujung. Tahapan yang kedua, vesikel akan melepaskan neurotransmitter keluar dari prasinap. Tahapan yang ketiga, neurotransmitter akan melekat ke sisi protein yang ada di membran dendrit. Ini membran dendrit kan, mana proteinnya nih, ini proteinnya. Jadi semulanya kenapa harus ditempel neurotransmitter? Karena neurotransmitter ini yang akan membuka gerbang protein. Jadi semulanya protein itu kan tertutup nih, dia harus kebuka. Jadi dibuka oleh kuncinya adalah neurotransmitter. Ketika neurotransmitter melekat, maka proteinnya terbuka. Apa fungsinya membuka si protein membran dendrit? Karena di sini ada ion, di luar ada ion Na+. Kalau ada ion Na+, berarti daerah di luar membran dendrit bermuatan positif. Berarti fase istirahat kan? Makanya tidak bisa memindahkan impuls dari bagian terminal ke sini. Caranya biar berpindah bagaimana? Kita pindahkan ion Na+ ke arah dalam dengan cara memasukkan Na+ ke dalam membran yang ada di dalam dendrit nih. Berarti yang kecil ini adalah Na+. Jadi kan terbuka nih, ini kan neurotransmitter kebuka kan, ini harusnya terkunci, kebuka dia, masuk Na+. Ketika Na+ masuk, terjadi perubahan ion yang semulanya positif menjadi negatif. Ketika negatif di luar, otomatis di dalam positif. Kalau di dalam positif, ingat keadaannya namanya depolarisasi. Depolarisasi itu keadaan seperti apa? Ketika impuls saraf masuk melewati. Ingat lagi ya, depolarisasi
ketika impuls saraf masuk melewati membran. Jadi tahapan ketiga adalah ion Na+ masuk ke arah membran dalam sehingga merubah potensial listrik yang ada di dalam, sehingga depolarisasi baru impuls saraf bisa berpindah. Jadi silakan dibaca kembali, ulang kembali videonya sampai kamu memahaminya.